Nama saya Febrina Zahra. Nama aku Diatul Amalia. Nama aku Yelda Amalia. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yakni dengan judul menganalisis cara mengelola sumber daya manusia global. Nah, kita akan bahas apa aja sih? Yang pertama ada sumber daya manusia dan internasional bisnis. Yang kedua ada perbedaan dan persamaan dalam praktik-praktik SDM. Yang ketiga ada mengimplementasikan sistem dalam sumber daya manusia global. Yang keempat ada penyusunan staf organisasi global. Dan yang terakhir ada melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Nah, apa sih definisi dari manajemen sumber daya manusia global? Taylor Bichler 1996 dalam Noviantoro 2012 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global adalah sekumpulan aktivitas, lalu fungsi-fungsi, proses yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mengolah sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Nah, selanjutnya, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa cara kerja perusahaan di Indonesia itu beda banget sama negara lain? Nah, ternyata teman-teman, emang banyak beberapa faktor yang dapat mempengaruhi loh. Nah, salah satunya adalah peraturan main atau hukum yang berlaku di masing-masing negara itu emang beda-beda teman-teman. Nah, bayangin aja teman-teman, di beberapa negara Eropa, karyawan itu punya suara yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Mereka semacam punya dewan yang langsung bisa ngobrol sama bos. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, kondisi serikat pekerja itu masih diperjuangkan. Selain itu, budaya juga punya peran penting loh. Karena di setiap negara itu mempunyai kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda. Nah, ini bikin cara kita bekerja dan berinteraksi sama orang itu jadi lebih unik. Misalnya, di negara individualis, karyawan itu lebih cenderung kepada pencapaian pribadi. Sedangkan di negara yang lebih kolektif, itu kerjasama tim menjadi prioritas utama, teman-teman. Terus, jangan lupa nih soal sistem ekonomi. Negara yang menganut sistem pasar ekonomi bebas, biasanya perusahaan mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam mengambil keputusan. Nah, sedangkan di negara lain yang lebih mengatur, perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang lebih ketat. Nah, kalau kita lihat secara spesifik, ada beberapa hal yang bisa kita bandingkan nih antara praktik SDM di berbagai negara. Yang pertama, cara merekrut karyawannya nih teman-teman. Nah, biasanya semua perusahaan itu menggunakan wawancara dan tes, tapi penilaiannya bisa berbeda-beda. Yang kedua, ada tujuan penilaian kinerja. Nah, ada nih yang menggunakan nilai kinerja untuk naik gaji. Ada juga yang menggunakan nilai kinerja hanya untuk apresiasi doang nih teman-teman. Gimana sih cara bikin sistem kerja yang bagus di perusahaan multinasional? Intinya gini, kalau perusahaan kamu punya beberapa cabang di berbagai negara dan butuh sumber daya manusia yang bisa bikin karyawan betah dan bisa diajak kerja sama, nah ada beberapa hal yang harus kamu perhatiin. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, sumber daya yang cukup. Yang ketiga, buat jaringan global. Yang keempat, standarisasi yang fleksibel. Dan yang terakhir, pahami budaya perusahaan. Kenapa sih ini penting? Karena bisa bikin karyawan happy. Kalau karyawan merasa diperlakukan baik dan adil, mereka bakal bisa lebih betah dan produktif. Singkatnya, membangun sistem sumber daya manusia itu seperti membangun rumah, butuh fondasi yang kuat, bahan yang berkualitas, dan tukang yang ahli. Gimana? Udah kebayangkan pentingnya sistem sumber daya manusia global? Selanjutnya, penyaringan kemampuan beradaptasi, yaitu proses untuk menilai keberhasilan orang yang ditugaskan ke luar negeri melibatkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, pengetahuan dan motivasi pekerjaan, yang kedua, keterampilan berhubungan, yang ketiga, fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi, yang keempat, keterbukaan terhadap budaya luar, dan yang terakhir, situasi keluarga. Selanjutnya, melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Ada 4 cara, yaitu yang pertama, mengorientasikan dan melatih karyawan dengan fokus pada dampak perbedaan budaya, memahami sikap yang tepat, pengetahuan faktual tentang negara tujuan, dan meningkatkan keterampilan bahasa dan adaptasi. Yang kedua, kompensasi internasional, yaitu menyederhanakan skala penggajian untuk mengurangi risiko ketidakadilan dan dengan pendekatan neraca dan intensif. Yang ketiga, penilaian kinerja manajer internasional dengan menentukan tingkat kesulitan penugasan, lalu memberikan bobot lebih besar pada penilaian manajer dan penilaian tertulis oleh manajer kantor pusat. Yang keempat, hubungan pekerja internasional dengan menemukan perbedaan praktik hubungan pekerja antar negara, lalu dipengaruhi oleh sentralisasi, struktur serikat pekerja, organisasi pengusaha, pengakuan dan keamanan serikat, isi kesepakatan, penanganan keluhan, pemogokan, dan partisipasi pekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.